Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang cloud computing. Oke, ini slide tentang cloud computing. Jadi pada teknik informatika atau teknik komputer itu ada yang dinamakan dengan cloud computing. Apa itu cloud computing? Eh, Suatu media untuk pengolahan data layaknya seperti komputer yang ada di eh, yang kita gunakan, seperti PC atau laptop yang kita gunakan. Tetapi cloud computing ini di bawah oleh pihak ketiga, seperti Google Cloud, Google Cloud Computing, ada Amazon, ada Yahoo dan lain-lain. Oke, ini pengenalan tentang cloud computing. Jadi kita bisa menyimpan data, mengolah data, memproses data di cloud, ya, di cloud, tanpa perlu menginstal aplikasi atau software yang ada yang kita gunakan. Secara teori, pengertian cloud computing itu adalah gabungan dari pemanfaatan teknologi komputasi dan pengembangan berbasis internet. Jadi harus ada koneksi internet baru bisa menggunakan cloud ini. Cloud computing merupakan sebuah metode komputasi di mana kemampuan TI, teknologi informasi, disediakan sebagai layanan berbasis internet. Jadi begini, eh, kalau kita sudah ada koneksi internet, kita bisa menggunakan cloud-nya Google, cloud-nya Amazon, cloud-nya Yahoo, dan lain-lain yang menyediakan fasilitas cloud ini. Secara umum, cloud computing atau komputasi awan didefinisikan sebagai sebuah mekanisme di mana sekumpulan IT resource yang saling terhubung. Jadi terhubung antara satu dengan yang lainnya dan nyaris tanpa batas, baik dari infrastruktur maupun aplikasi dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga. Ini pihak ketiga, kita menggunakan jasa pihak ketiga itu yang penyedia layanan itu. Sehingga memungkinkan customer untuk menggunakan resource tersebut secara on demand melalui network baik yang sifatnya jaringan private atau pribadi. Yang sebenarnya kita sudah gunakan sehari-hari seperti Google Drive atau cloud server, terus yang pada umumnya kita hanya menyimpan data atau media penyimpanan data saja kan gitu ya. Simpan di cloud atau di Google Drive eh, untuk penyimpanan data saja. Tapi kita seharusnya lebih jauh bisa mengolah data juga. Secara sejarahnya cloud computing pada tahun 1960-an, John McCabe ini seorang pakar komputer dari Massachusetts Institute of Technology meramalkan bahwa suatu hari nanti komputerisasi akan menjadi infrastruktur publik layan layaknya seperti berlangganan listrik dan telepon. Jadi John McCabe ini sudah memprediksi pada tahun 1960 bahwa kedepannya infrastruktur publik seperti sudah eh, reguler penggunaannya, seperti kita menggunakan listrik, telepon, air sehari-hari, jadi merupakan kebutuhan. Kemudian pada akhir tahun 1990-an lahir konsep ASP, Application Service Provider, yang ditandai munculnya perusahaan pengolah data center. Selanjutnya pada 1995 itu sudah 30 tahun yang lalu, Larry Ellison, ini dari pendirinya Oracle, Larry Ellison, eh, melahirkan wacana network computing, komputer jaringan. Pasca penetrasi Microsoft Windows 95 yang merajai pasar software. Jadi tahun 1995 itu Microsoft melaunching Windows 95 yang merupakan fenomenal kan gitu ya, dari Windows sebelumnya Windows 3.1.1 atau 3 versi tiganya itu. Eh, Pada saat itu ide itu menyebutkan bahwa PC tidak perlu dibenamkan atau tidak perlu diinstal software yang membuat berat kinerja yang cukup diganti sebuah terminal utama berupa server. Jadi berupa server penyedia layanan kita bisa menggunakan fasilitas itu.
pada awal tahun 2000-an, Mark Benioff, ex-Vice President Oracle, merancang aplikasi CRM yang berbentuk software as service, software as a service bernama Salesforce. Jadi si Mark Benioff ini juga merilis sebuah aplikasi atau Salesforce.com sebagai penanda lahirnya cloud computing. Tahun 2005, situs online shopping Amazon, kalau Amazon ini kalau di Amerika Tokopedia-nya Indonesia lah, atau Bukalapak atau Shopee, eh, eh, aplikasi belanja ya terbesar seperti Amazon, eBay kalau yang di Amerika. Kalau kita eh, lebih terkenal dengan toko buku ya Amazon. Meluncurkan Amazon EC2, Elastic Computer Cloud, Compute Cloud, yang diikuti Google dengan Google Apps Engine dan IBM yang melansir Blue Cloud Initiative. Jadi begini, jauh sebelumnya tahun 1960, 90, 95 dan 2000, 2005 ini orang sudah memprediksi bahwa ke depan cloud computing merupakan satu kebutuhan, ya kan gitu ya, seperti Google Colab, Google Kolaborator atau Colab itu. Kita tidak perlu menginstal software, kita menggunakan Google Colab saja dan fasilitas itu nanti kita bisa gunakan untuk memproses data, mengolah data yang secara umum kita gunakan sehari-hari adalah untuk menyimpan data kebanyakan. Karakteristik cloud computing ini karakteristiknya on-demand self-service, ada broadband network access, resource pooling, rapid elasticity, message service. Eh, apa? Ini karakteristiknya ada on-demand self-service, pelayanan mandiri diri sendiri tidak saat diperlukan. Broad network access, akses jaringan yang besar, resource pooling, resource menyatu sumber daya kelompok. Terus apa? Rapid elasticity, elastisitas cepat, measure service, layanan pengukuhan. Cara kerja cloud computing. Oke, ya intinya harus ada koneksi internet. Ya, kalau cloud computing harus ada koneksi internet yang menghubungkan kita ke pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu menyediakan layanan. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, ujung depan dan ujung belakang, front end dan back end yang terhubung dengan internet. Front end dan back end itu terhubung ke internet. Ujung depan adalah sisi pengguna, komputer user atau front end itu bagian user, dan bagian klien itu user atau klien, front end. Bagian belakang atau cloud dari bagian dari sistem. Gitu ya. Front end itu sisi depan atau sisi klien yang terkoneksi ke pelanggan, kan gitu ya. Front end. Backend ke cloud computing. Eh, ada dua sisi sini. Ujung depan termasuk komputer klien atau jaringan komputer dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses sistem komputasi awan. Terus layanan seperti web-based, email, program memanfaatkan browser web yang ada seperti Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, dan lain-lain itu front end-nya. Sisi ada front end dan back end service kan gitu ya. Dua dua layanan itu. Di ujung belakang sistem adalah sebagai adalah berbagai komputer server dari sistem penyimpanan data dan yang menciptakan cloud dari layanan komputasi. Jadi backend system adalah layanan cloud. Jadi backend system bagian belakang yang dikenal dengan cloud server atau cloud computing. Sebuah server pusat pusat mengolah sistem, memantau lalu lintas dan permintaan klien untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sistem ini mengikuti seperangkat aturan yang disebut protokol dan menggunakan jenis khusus dari perangkat lunak yang disebut middleware yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Intinya begini, eh, cloud computing eh, sama dengan komputer yang kita punya, Eh, tetapi software itu mengolah data di komputernya pihak ketiga. Google Cloud punya software dan aplikasi.
kita gunakan mesinnya dia, fasilitas dia untuk mengolah data. Kita tidak perlu menginstal aplikasi atau software lagi. Hanya terkoneksi internet. Secara remote kita lakukan pengolahan data menggunakan softwarenya mereka. Kita meremote menggunakan sistem dia, gitu ya. Itu dengan eh, cloud computing, layanan cloud computing, software as a service, platform as a service, infrastruktur as service. Ada SaaS, ada PaaS, dan IaaS. Ada software, ada platform, ada infrastruktur. Ini layanan cloud yang selama ini kita gunakan software as service saja, penyimpan data saja, atau simpan data di Google Cloud, kan gitu ya, di Drive. Itu sebenarnya kita sudah menggunakan, tapi hanya sebagian kecil saja, tanpa menggunakan pengolahan data, hanya menggunakan media penyimpanan saja di Google Drive, ya. Penggunaan cloud computing, sharing dokumen dan presentasi, penyimpanan drive, hiburan, komunikasi, jaringan sosial. Jadi banyak penggunaannya itu, penggunaan cloud computing ini. Yang nomor dua yang selalu kita gunakan hanya untuk menyimpan data saja ke drive saja, ya kan gitu ya. Tapi jauh lebih itu yang paling penting ini sharing dokumen, dokumentasi. Seperti kita gunakan ada tugas kelompok yang Anda buat. Anda nggak perlu kirim pakai flash disk, kirim pakai email. Anda sharing saja di Google Drive, share. Terus yang mengedit eh, dikasih akses, ketika si pengguna mengedit langsung berubah, kan gitu ya, dan disimpan. Jadi sharing akses, sharing dokumen dan lain-lain. Keunggulan dan kelemahannya, ini keunggulannya tanpa investasi awal. Jadi kita nggak perlu berinvestasi, tidak perlu membeli perangkat, tidak perlu membeli software, eh, hanya menggunakan saja. Tapi ada beberapa syarat juga untuk menggunakan, begitu ya. Biasanya layanan yang gratis itu layanan yang standar saja, tanpa investasi, tanpa mengubah CAPEX menjadi OPEX, lentur dan mudah dikembangkan, fokus pada bisnis bukan TI, skalabilitas sederhana. Jadi yang nomor satu dan dua ini yang capital expenditure menjadi operational expenditure, kan gitu ya, tanpa investasi, tanpa kita nggak perlu beli perangkat, tidak perlu membeli software dan lain-lain. Kita hanya terkoneksi internet sudah bisa menggunakan akses ke cloud ini ya, cloud computing. Fungsinya sama dengan komputer kita. Jadi kalau kita punya komputer, kita install aplikasi, kita mengolah data, memproses data, sama kita menggunakan software pihak dari Google, ya kita bisa gunakan saja. Kemudahan dalam pengaksesan, ya pengaksesan identik dengan internet. Kalau internetnya kita bagus, kita mudah mengaksesnya, kan gitu ya. Vendor terkemuka, sumber daya optimal, akses secara remote, meningkatkan availability dan ketersediaan data. Jadi ini beberapa kelebihan, ya, vendor terkemuka. Cari yang vendornya yang sudah besar. Beberapa kelemahan, kekurangan yang terdapat pada cloud computing antara lain, walaupun teknologinya bagus, tapi secara umum masih dikategorikan bagus. Baik, kebaikannya itu lebih banyak, lebih besar, kan gitu ya, dibandingkan kelemahannya. Kelemahannya membutuhkan koneksi internet. Ya, ya ini yang masalahnya kan, harus ada terkoneksi internet. Bagusnya koneksi internet juga juga cepat. Service level, privacy, compliance, data ownership, data mobility tidak berjalan dengan baik jika koneksi lambat. Jadi satu saja kata kuncinya, terkoneksi ke internet. Eh, dan sekarang internet sudah menjadi tidak sesuatu yang asing lagi, kan gitu ya. Bahkan banyak publik internet yang bisa kita koneksikan, bisa kita lakukan. Eh, Bahkan di Pekanbaru juga banyak tempat-tempat yang sudah menyediakan layanan internet.
Ya, ini bagusnya koneksi yang bagus juga internetnya. Semakin bagus, semakin kencang, semakin cepat untuk memproses data dan mengolah data itu. Seperti kita menyimpan file kita untuk mendownload, mengupload dan gitu ya. Dia ada ada proses juga gitu ya. Keamanan dan privasi computing, manajemen risiko dan ketaatan, ada manajemen akses dan identitas, integritas layanan, integritas klien, proteksi informasi. Jadi disarankan memang ada risiko juga, tapi walaupun eh, kecil, tapi perlu diperhatikan juga. Disarankan untuk data-data privacy, data-data pribadi tidak disimpan di cloud ini ya, yang yang secara umum kita menggunakan untuk media penyimpanan. eh apa Tidak disarankan data pribadi Anda, data-data privacy disimpan di cloud computing. Risiko dan ketaatan, manajemen akses. Jadi setiap orang diberikan akses untuk melakukan perubahan, mengolah dan memproses data itu. Eh, dan identitas. Tetapi setiap orang yang melakukan akses pasti ada login, logoutnya, ada username-nya, ada login, ada passwordnya, kan gitu ya. eh, supaya teridentifikasi siapa melakukan dan merubah data itu. Terus integritas layanan, integritas klien, proteksi informasi. Integritas layanan ini fleksibel kan gitu ya. Layanan apa saja yang bisa disediakan. Integritas klien, klien yang mengakses merubah data dan lain-lain, termasuk proteksi informasi. Informasi yang kita simpan, yang kita olah itu harus diproteksi, eh, di diamankan, eh, ya, supaya eh, ketika ada perubahan kita bisa mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan, seberapa besar perubahan yang dilakukan itu ya. Terus ada komponen cloud computing ini, kalau komponennya cukup banyak ini. Ada klien, ada local area network, ada laptop. Ini laptop ya, bukan laptop, laptop. Ada PC, ini berbagai, ini boleh salah satu saja. Laptop, PC, atau mobile phone atau PDA, personal data assistant. Ada data center, eh, terus ada kumpulan server di sebuah gedung, switch, virtualization server, distributed server, eh, server-server yang tersebar di beberapa lokasi, kan gitu ya. Banyak komponennya. Jadi yang paling penting itu local area network, koneksi internet. Ada cloud application, ada cloud service, ada cloud platform, ada cloud storage, ada cloud infrastruktur. Ini disebut dengan cloud computing. Ya, jadi cloud computing itu eh, terdiri dari beberapa komponen. Cloud application, cloud service, cloud platform, cloud storage, cloud infrastruktur. Ini kumpulan semua ini disebut cloud computing, ya. Jadi storage yang selama ini kita gunakan hanya cloud storage saja, menyimpan data saja. Application, service, platform jarang digunakan infrastruktur. Yang pada umumnya kita gunakan hanya storage atau menyimpan data saja. Terus ada manfaat cloud computing, ada skalabilitas, aksesibilitas, keamanan, kreasi, kecemasan. Skalanya cukup besar, aksesibilitas cukup fleksibel, keamanan cukup relatif, ya kan gitu ya. Ada proteksi keamanannya, ada creativity dan emergency atau kecemasan ini. Ini ada 5 manfaat cloud computing. Skalanya sangat luas, kan gitu ya. Bisa digunakan banyak orang. Accessibility, keamanan, dan kreasi. Terus perbedaan cloud computing dengan grid computing. Jadi ada cloud computing dan ada grid computing. Jadi ini berbeda. Kita jelaskan. Pada cloud, biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan grid computing. Kalau grid computing ada beberapa komputer dikoneksikan menjadi satu, menjadi sebuah grid. Kalau cloud dia sudah komputer yang besar untuk mengolah data, memproses data itu. Dalam cloud, layanan konsumen tidak lagi harus di PC digunakan.
aplikasi dari PC atau membeli versi khusus yang dikonfigurasi untuk smartphone, VDA, dan perangkat lainnya. Konsumsi tidak memiliki infrastruktur, konsumen tidak memiliki infrastruktur, perangkat lunak atau platform di awan. Sedangkan pada eh, grid computing memerlukan penggunaan perangkat lunak. Jadi begini, eh, kalau di cloud, bagian usernya, bagian penggunanya itu tidak perlu menginstal software atau aplikasi. Hanya tinggal menggunakan saja. Tetapi kalau grid user atau pengguna harus menginstal aplikasi atau menginstal software kalau grid. Maka itu grid itu ada sisi kelemahannya kan itu. Eh, Kalau di cloud tidak perlu menginstal atau tidak perlu lagi melakukan membeli software lagi kan kita hanya menggunakan saja. Cloud computing tidak peduli tentang bagaimana server dan jaringan yang diselenggarakan dalam awan. Kalau cloud computing kita nggak tahu, kita hanya remote saja, remote ke server yang menyediakan layanan cloud computing kita jalankan, kan gitu ya. Tidak peduli tentang bagaimana server dan jaringan yang diselenggarakan dalam awan. Konsumen dapat mengakses beberapa server manapun di dunia tanpa mengetahui yang mana dan di mana mereka berada. Kita nggak tahu eh, pihak ketiga itu menyimpan data, eh, menyimpan software dan aplikasinya di mana di data center mana kita nggak perlu tahu, kan gitu ya. Bahkan kita bisa mengakses data kita tanpa tahu di mana data kita itu disimpan. Tetapi dalam grid computing menyediakan sumber daya on demand purposes. Ini kelemahan dari grid computing ya. Kita harus menginstal software dan harus tahu di mana letaknya. Tetapi kalau di cloud kita tinggal akses data saja. Seperti Anda simpan data di Drive kan atau di Google Drive itu Anda tidak perlu tahu di mana data Anda disimpan. Yang penting data Anda ada kan gitu ya. Ketika diperlukan bisa diakses kembali. Oke, sampai di sini saja. Ini simple saja. Ada 18 slide saja. Jadi kuncinya seperti yang saya sampaikan, ada software as service, ada platform as service, ada infrastruktur as service. Software ya software, perangkat lunak. Ada platform ini platform bagian apa platformnya. Kalau infrastruktur ya infrastruktur seperti ada servernya, ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunak dan lain. Jadi secara umum cloud computing adalah eh, media untuk mengolah atau menyimpan, memproses tadi ada beberapa karakter kan itu ya, sehingga kita dapat memanfaatkan fasilitas itu yang disediakan oleh pihak ketiga. Jadi cloud computing yang selama ini kita gunakan hanya cloud storage saja. Kalau kita lihat tadi ada 5 tadi apa yang merupakan apa eh, yang umum digunakan application, service, platform, storage, infrastruktur. Yang kita selalu gunakan storage saja, penyimpan data saja. Oke, ini untuk kuliah pengganti karena saya tidak bisa memberikan kuliah online pada hari besok, hari Rabu ya, kan gitu ya. Ya nanti saya upload ini di YouTube, nanti Anda bisa menonton. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa di apa di Google Classroom kita bisa berkomunikasi eh, bagi ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan. Oke, mungkin saya cukupkan sekian presentasi eh, untuk materi cloud computing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.